Timnas U16 menang 2-0 atas Filipina, Ketum PSSI tetap harus dievaluasi. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan menegaskan Timnas Indonesia U16 tetap harus dievaluasi meski menang 2-0 atas Timnas Filipina U16 di matchday pertama grup A Piala AFF U16 2022 Minggu 31 Juli 2022 malam waktu Indonesia Barat. Muhammad Iryawan mengatakan masih banyak kelemahan yang dimiliki Timnas Indonesia U16. Saya memerintahkan Direktur Teknik PSSI Indra Syafri untuk berkomunikasi dengan pelatih Timnas Indonesia U16 Bima Sakti. Masih banyak kekurangan yang mesti diperbaiki, kata Muhammad Iryawan di Stadion Maguwo Harjo. Meski masih banyak yang harus diperbaiki, Timnas Indonesia U16 disebut Muhammad Iryawan sudah tampil cukup baik. Ia pun yakin semakin banyak supporter yang menyaksikan penampilan Timnas Indonesia U16 langsung di Stadion Maguwo Harjo, Sleman, Yogyakarta. Karena sudah menyaksikan dari televisi, pasti penonton juga ingin melihat langsung di lapangan hijau. Apalagi kalau menilai permainan anak-anak cukup lumayan, kata Muhammad Iryawan. Muhammad Iryawan pun tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Arhan Kakak Putra dan kawan-kawan. Ia menilai perjuangan maksimal Timnas Indonesia U16 membuahkan kemenangan 2-0 atas Filipina. Dianggap Muhammad Iryawan wajar karena para pemain masih berusia remaja. Semalam, Timnas Indonesia U16 menundukkan Timnas Filipina U16 dengan skor 2-0 dalam laga perdana grup A Piala AFF U16 2022 di Stadion Maguwo Harjo. Kemenangan itu membuat Timnas Indonesia U19 berada di peringkat kedua grup A dengan koleksi 3 angka di bawah Vietnam. Iwan Bule, jadi tidaknya Timnas Indonesia keluar dari AFF akan diputuskan dalam sepekan ke depan. Seperti diberitakan sebelumnya, wacana Timnas Indonesia dan PSSI keluar dari AFF mengemuka sejak beberapa waktu lalu. Bahkan banyak masyarakat yang ingin agar Indonesia pindah ke EAFF atau Subkonfederasi Asia Timur. Hal itu sebagai buntut dari pertandingan tidak fair play yang dilakukan Vietnam dan Thailand pada Piala AFF U19 2022 lalu. Saat itu, keduanya terlihat sengaja mengincar hasil imbang untuk menyingkirkan Timnas Indonesia. Muhammad Iryawan menyatakan komplain yang dilakukan PSSI kepada AFF yang ditembuskan ke AFC sudah mendapatkan jawaban. Sayangnya, jawaban itu kurang memuaskan. Hasil komplain sudah dijawab. Menurut Komdis AFF dan AFC, itu tidak ada yang disalahkan dalam pertandingan Vietnam dengan Thailand, ujar Iwan Bule. Ya sudah, kalau main kayak gitu, suatu saat kita main kayak gitu juga. Tapi saya yakin saya tidak ingin Timnas Indonesia main seperti itu. Menurut saya itu cukup memalukan ya, tapi tidak untuk ketua umum negara sana yang nggak malu. Saya tidak mengerti. Lanjutnya. Keputusan untuk pindah dari satu federasi ke federasi lain memang harus diputuskan dengan matang, sebab itu tidak hanya berkaitan dengan Timnas Indonesia saja, tapi juga berkaitan dengan klub-klub yang akan berkompetisi di level Asia. Klub Indonesia tentu harus bertanding melawan klub dari Asia Timur di ajang Asia jika PSSI jadi pindah ke EAFF. Kita putuskan nanti dengan Exco sehingga nanti memutuskannya setelah mengkaji semuanya, paling tidak minggu depan lah, jelasnya. Berpeluang bela Thailand, Elkan Bagot beber alasan pilih Timnas Indonesia. Elkan Bagot belak-belakan terkait alasannya membela Timnas Thailand. Bek 20 tahun itu berkesempatan membela tim Gajah Perang karena dia lahir di Bangkok, Thailand. Namun pada 2021 lalu, Bagot dengan mantap memilih menjadi warga negara Indonesia atau WNI. Hal itu karena dia ingin membela negara tempat leluhurnya berada, yakni Indonesia. Ayah Elkan Bagot merupakan orang Inggris, sedangkan sang ibu berasal dari Indonesia. Adapun Thailand hanya menjadi tempat Elkan dilahirkan. Ketika memulai karir di Akademi Ipswich Town, saya selalu bercita-cita membela Timnas Indonesia dan mewakili pihak keluarga ibu saya, ucap Elkan dikutip dari LiveScore. Elkan sendiri akhirnya berkesempatan membela Timnas Indonesia untuk pertama kalinya di level U19. Penampilan apiknya bersama Timnas U19 membuat Elkan akhirnya promosi ke Timnas Senior. Dia berlaga di FIFA Matchday melawan Afghanistan pada 2021 lalu. Saya bermain pertama kali untuk tim U19 bersama pelatih senior Shin Tae-yong yang cukup akrab dengan saya. Dia kemudian mempromosikan saya ke tim utama dengan cukup cepat, imbuhnya. Elkan kini tengah berkarir di League 2 atas kompetisi kasta keempat Liga Inggris Gillingham FC. Dia berada di sana dengan status pinjaman dari klubnya, Ipswich Town. 2 gol dalam 3 laga, pelatih Ansan Greeners bocorkan rahasia Asnawi Mangkualam. Pada pertandingan melawan Jeonnam Dragons FC yang digelar di Ansan Wa Stadium Minggu 31 Juli 2022, Asnawi Mangkualam diberi kepercayaan bermain sebagai starter. Pemain berusia 22 tahun itu diplot sebagai bek kanan dan bermain penuh. Kepercayaan yang diberikan pelatih Lim Jong-hon tak disia-siakan Asnawi Mangkualam. Pada menit ke-59, Asnawi mencetak gol setelah berhasil mengecoh pemain belakang Jeonnam Dragons FC dengan tembakan kaki kanannya. Gol Asnawi Mangkualam menjadi titik kebangkitan Ansan Greeners FC. Setelah itu, Ansan mencetak 2 gol lagi melalui Thiago Henrik pada menit ke-68 dan 72. Ansan Greeners FC berhasil mempertahankan keunggulan dengan menang 3-0.
Pelatih Lim Jong Hon tak kaget dengan ketajaman Asnawi Mangkualam di Ansan Greeners FC. Menurut Lim Jong Hon, semua itu terjadi berkat pemulihan yang tepat dan motivasi yang baik terhadap Asnawi. Asnawi sangat kesulitan pada pertandingan melawan Gyeongnam. Akan tetapi pada pertandingan ini saya fokus ke pemulihan, ucap Lim Jong Hon seperti dikutip Chosun. Hasilnya, dia bisa berperan di serangan dan efektif dalam mencetak gol, ucap Lim Jong Hon. Secara keseluruhan, Asnawi sudah mengemas 18 penampilan bersama Ansan Greeners FC pada musim ini. Asnawi juga sudah mencetak 2 gol. Ketajaman Asnawi Mangkualam berpengaruh kepada Ansan Greeners FC. Saat ini, Ansan Greeners berada di urutan ke-8 klasemen sementara K-League 2 2022.